Presentasi. Salah satu dari 9 langkah sukses dalam menjalankan bisnis ini adalah presentasi. Presentasi kita ada 5 macam. Yang pertama, one-on-one presentation. Yang kedua, table presentation. Yang ketiga, home meeting. Yang keempat, BOP atau Business Opportunity Presentation. Dan yang kelima, online presentation. Kelima jenis presentasi ini harus kita lakukan secara bergantian dalam menjalankan bisnis ini, tergantung momentumnya, tergantung segmen pasarnya, dan tergantung sasaran yang kita akan closing. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis presentasi, bagaimana mengimplementasikannya? Dan sebelum kita mengimplementasikan jenis-jenis presentasi ini, kita harus memahami dulu teknik dasar dari sebuah presentasi. Ada 3 poin penting yang kita harus pahami dalam teknik dasar mempresentasikan sesuatu. Yang pertama, sesuaikan diri kepada audiens yang Anda akan presentasikan. Apakah Anda presentasi di atas panggung, di table presentation, atau di mana? Anda harus memahami dengan siapa Anda berhadapan, sehingga sikap, cara berbicara, berpakaian, dan penampilan segala macam harus menyesuaikan dengan siapa kita berhadapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isi presentasi. Isi presentasi ini harus mengandung unsur LLP, logis, legal, dan proven. Logis artinya bisa diterima logika, sehingga bisa dipahami orang lain. Yang kedua, legal, artinya membuat bisnis ini bisa dipercaya karena sesuai dengan hukum, baik hukum negara maupun agama, bahkan hukum sosial yang dianut masyarakat di situ. Dan yang ketiga, proven, sudah terbukti bahwa apa yang kita presentasikan bisa diterima dan berhasil. Kemudian yang ketiga adalah transfer energi. Keyakinan yang kita punya, semangat yang kita punya, dan apa yang kita inginkan dari orang yang mendengarkan presentasi kita benar-benar menerima transfer energi kita. Sehingga apa yang kita mau disikapi, direspon oleh orang yang mendengarkan presentasi kita, benar-benar mereka melakukan seperti apa yang kita harapkan. Inilah memang membutuhkan jam terbang yang namanya transfer energi. Tetapi seiring dengan semakin terbiasa, Anda juga sudah memahami bagaimana menaklukkan, menjinakkan orang-orang yang bandel sekalipun pada saat presentasi, yang ngeyel sekalipun Anda bisa taklukkan kalau sudah mengerti yang namanya transfer energi. Nah, sekarang saya kembali ke 5 jenis presentasi. Yang pertama tadi adalah one-on-one presentation. One-on-one presentation itu hanya dilakukan dari power kuat ke power lemah. Seperti kakak mengajak adik, mertua ngajak menantu, atasan ngajak bawahan. Jangan coba-coba dibalik. Karena dengan one-on-one presentation ini sangat mudah meng-closing orang jika dilakukan oleh orang yang powernya lebih kuat ke power yang di bawah. Kemudian yang kedua adalah table presentation. Jika kita mau memprospek orang yang mungkin teman sebaya atau status sosialnya lebih tinggi, maka kita perlu melibatkan orang lain. Disinilah kita butuhkan namanya table presentation. Dalam satu meja, kita membutuhkan pembicara dari pihak lain yang sudah kita edifikasi. Ingat, yang kita edifikasi adalah orang yang akan presentasi, bukan yang akan dengar presentasi. Nah, cara seperti ini kita bisa menaklukkan atau kita bisa meyakinkan orang yang mendengarkan presentasi melalui table presentation. Prosedurnya adalah edifikasi maksimal. Kemudian yang ketiga adalah home meeting. Apalagi sekarang tren sekali bagaimana menghasilkan uang dari rumah. Jadikan rumah Anda adalah tempat memprospek orang di bisnis ini. Caranya adalah bisa ngundang tetangga, undang saudara, undang teman, datang ke rumah Anda. Ya, biasanya orang menawarkan masakan enak. Misalnya nelpon teman di hari libur, ya istriku lagi masak masakan enak, yuk ngumpul di rumahku. Padahal sebenarnya sudah menyiapkan orang yang akan mempresentasikan bisnis ini di rumahnya. Ingat, ada beberapa prosedurnya yang akan Anda dapatkan pada saat Anda mengikuti training BDT. Tapi intinya seperti ini, rumah Anda adalah jadikan tempat usaha dengan mengundang orang untuk ikut home meeting. Ya, dengan mengundang 10-20 orang, Anda bisa closing beberapa orang. Dari situ, kalau semua yang Anda undang melakukan hal yang sama, maka bisnis ini akan booming. Karena tidak tergantung lagi kepada acara BOP saja.
tetapi setiap orang bisa melakukan home meeting, mengumpulkan teman-temannya di rumah, mengundang upline-nya datang, mempresentasikan bisnis ini. Nah, tapi ingat prosedurnya harus mendapatkan penjelasan pada saat pelaksanaan BDT. Kemudian yang keempat adalah Business Opportunity Presentation atau BOP. Acara ini kita laksanakan di hotel berbintang dengan prosedur yang luar biasa, dibawakan oleh para profesional yang benar-benar menguasai untuk mempresentasikan bisnis ini. Kita bisa mengundang berbagai kalangan untuk hadir di acara seperti ini. Bisa mengundang orang yang belum closing tapi sudah tertarik, bisa juga mengundang orang baru. Nah, di acara seperti ini, itu salah satu tujuannya adalah menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan ini besar, bisnis ini menarik, sehingga orang yang belum closing bisa closing di situ, orang yang umum bisa diundang ke situ di acara Business Opportunity Presentation yang dilaksanakan di hotel berbintang. Kemudian yang kelima adalah online presentation. Online presentation bisa Anda lakukan sendiri, misalnya melalui Zoom meeting, atau bisa dilakukan melalui alat bantu. Misalnya ada video presentasi. Video presentasi ini Anda bisa share melalui share link, kemudian video presentasi ini dikonekkan dengan landing page. Jadi dengan penasaran setelah melihat video presentasi, mendapatkan penjelasan lebih detail dengan landing page, maka orang akan tertarik, tinggal Anda follow up, atau orang sendiri yang akan mengejar Anda, mencari informasi lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, tanpa Anda bertemu dan tidak kenal sekalipun, orang bisa bergabung ke bisnis ini. Dan ini jumlahnya yang paling banyak. Jika Anda melakukan kelima jenis presentasi ini, insya Allah bisnis Anda semakin dahsyat. Selamat mencoba. Pastikan Anda bisa menguasai cara presentasinya, jenis-jenis presentasinya, dan efektif presentasinya. Terima kasih.